Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas vibrasi uang jadi seimbang walau dibelanjakan berkali-kali. Tindakan sederhana seperti membelanjakan uang dapat merangsang datangnya kelimpahan karena berikut ini alasannya. Energi positif dan tarikan kelimpahan. Menurut hukum tarik-menarik, energi positif kita akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup. Ketika membelanjakan uang dengan niat baik dan rasa syukur adalah cara yang efektif untuk menghasilkan energi positif. Ketika kita membuka hati dan berbagi, kita menciptakan aliran energi yang memungkinkan kelimpahan datang secara alami. Bentuk keyakinan pada kelimpahan. Tindakan membelanjakan uang bisa dianggap sebagai bentuk keyakinan pada kelimpahan. Dengan percaya bahwa kita memiliki cukup untuk memberikan, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa siap menerima lebih banyak lagi. Ini menciptakan siklus positif di mana semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak pula yang kita terima. Memberdayakan orang lain dan diri sendiri. Membelanjakan uang juga dapat menjadi sarana untuk memberdayakan orang lain. Ketika kita berbagi keberuntungan atau memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, kita tidak hanya membawa kebahagiaan kepada orang lain, tetapi juga menciptakan lingkaran positif di sekitar kita. Memberdayakan orang lain membuka pintu untuk menerima dukungan dan bantuan ketika kita membutuhkannya. Mengadopsi dari tindakan membelanjakan uang dalam arti fisik tadi, kita akan belajar mengenai membelanjakan uang secara mental untuk membangun vibrasi. Menyelaraskan dengan vibrasi uang. Dalam dunia keuangan, konsep vibrasi uang dapat dilihat sebagai resonansi energi yang kita pancarkan sehubungan dengan kekayaan dan kemakmuran. Esther Hicks mengajarkan bahwa dengan menyelaraskan pikiran, perasaan, dan keyakinan kita dengan kelimpahan, kita dapat menarik kesuksesan finansial ke dalam hidup. Proses ini melibatkan penerapan pola pikir positif, memvisualisasikan tujuan keuangan, dan merasakan emosi yang terkait dengan pencapaiannya. Vibrasi membelanjakan uang. Salah satu aspek menarik yang disinggung Esther Hicks adalah gagasan vibrasi membelanjakan uang. Ini melibatkan pengambilan keputusan keuangan dari keadaan yang positif dan selaras. Daripada menghadapi masalah uang dengan ketakutan atau kekurangan, individu didorong untuk hidup selaras dengan kelimpahan finansial yang mereka cari. Sebenarnya membangun vibrasi membelanjakan uang yang dimaksud Esther Hicks bukan maksud mendorong pengeluaran uang yang tidak terkendali atau pemborosan yang tidak perlu. Vibrasi membelanjakan uang di sini bertujuan menimbulkan perasaan puas, rasa berdaya, rasa kelimpahan karena memiliki daya beli dengan uang yang ada di tangan. Visualisasi positif. Esther Hicks menekankan pentingnya visualisasi positif dalam menciptakan realitas yang diinginkan. Terapkan konsep ini pada dompet Anda dengan membayangkan dan merasakan setiap detail dari kehidupan finansial yang sukses. Gambarkan bagaimana dompet Anda penuh dengan uang dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan Anda secara positif. Afirmasi yang kuat. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diucapkan secara berkala untuk memperkuat pikiran positif. Gunakan afirmasi yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda, seperti "Aku menarik kekayaan dan kelimpahan ke dalam hidupku." Tulis afirmasi ini dan letakkan di dalam dompet. Setiap kali Anda membuka dompet, bacalah dengan penuh keyakinan. "Aku menarik kekayaan dan kelimpahan ke dalam hidupku." Rasa syukur. Esther Hicks mengajarkan bahwa rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu energi positif. Setiap hari luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup, termasuk aspek-aspek keuangan. Ini akan membantu Anda memfokuskan energi positif pada uang dan kelimpahan. Fokus pada perasaan. Esther Hicks menekankan pentingnya fokus pada perasaan yang diinginkan, bukan pada ketidakpuasan saat itu. Terapkan ini pada dompet Anda dengan merasakan kegembiraan dan kepuasan finansial setiap kali Anda membayangkan dompet. Perasaan positif ini akan meningkatkan daya tarik Anda terhadap kekayaan. Hilangkan blok energi negatif.
Esther Hicks percaya bahwa blok energi negatif dapat menghambat manifestasi. Kenali pikiran atau kebiasaan negatif terkait keuangan dan upayakan untuk menggantinya dengan pikiran positif. Jika Anda menemukan diri sendiri meragukan kemampuan finansial, segera gantilah dengan keyakinan bahwa Anda pantas mendapatkan kekayaan. Tindakan berdasarkan inspirasi. Terakhir, Esther Hicks menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil harus didasarkan pada inspirasi positif, bukan dari keinginan untuk mengatasi kekurangan. Terapkan ini pada pengelolaan keuangan Anda dengan membuat keputusan finansial yang berasal dari kebijaksanaan dan inspirasi, bukan dari rasa takut atau kekurangan. Dompet dan uang. Meskipun seringkali dianggapnya sebagai tempat menyimpan uang, dompet sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam mencerminkan kemakmuran. Dompet yang rapi dan teratur mencerminkan seseorang yang memiliki kendali terhadap keuangannya. Dengan merawat dompet secara baik, seseorang menunjukkan keterampilan dalam mengelola uang dan keuangan pribadi. Keteraturan ini merupakan dasar dari kemakmuran jangka panjang. Karena seseorang yang terorganisir dalam pengelolaan keuangan cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuan finansialnya. Sebuah dompet yang dijaga dengan baik juga mencerminkan kesadaran akan nilai uang. Orang yang menghargai setiap lembar uang yang dimiliki dan memperlakukannya dengan hormat akan memiliki sikap bijak terhadap pengelolaan keuangan. Dengan menyadari nilai setiap uang yang dimiliki, seseorang dapat lebih cermat dalam pengeluaran dan investasi, membangun pondasi yang kuat untuk mencapai kemakmuran jangka panjang. Dompet yang penuh dapat dianggap sebagai simbol keseimbangan finansial. Keseimbangan ini mencakup kemampuan untuk menikmati hidup tanpa pemborosan yang tidak perlu, sekaligus menyisihkan sebagian untuk masa depan. Dengan menjaga keseimbangan ini, seseorang dapat merasakan kemakmuran sejati yang melampaui sekedar jumlah uang yang dimiliki. Memiliki dompet yang terawat dengan baik juga menciptakan daya tarik positif. Ketika seseorang menjaga penampilan luar dan merawat barang-barang pribadi, termasuk dompet, orang lain cenderung melihatnya sebagai individu yang peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Daya tarik positif dapat membuka pintu-pintu kesempatan baru dan hubungan yang menguntungkan, menciptakan lingkaran positif dalam hidup seseorang. Dompet yang cukup besar dan memadai mencerminkan kesiapan seseorang untuk menghadapi peluang yang baru. Kemakmuran tidak hanya tentang jumlah uang yang dimiliki saat ini, tetapi juga kesiapan untuk mengambil resiko yang bijak dan mengambil keputusan yang dapat meningkatkan keuangan dan kehidupan seseorang. Dengan memiliki dompet yang memadai, seseorang dapat lebih percaya diri dan siap untuk menjelajahi peluang-peluang baru yang mungkin muncul. Berikut adalah proses yang dapat dengan cepat membantu Anda mengubah keseimbangan pemikiran Anda mengenai uang, di mana Anda dapat mulai membiarkan lebih banyak uang mengalir dengan mudah ke dalam hidup Anda. Masukkan selembar Rp100.000 ke dalam dompet dan simpanlah bersama Anda setiap saat. Saat menjalani hari, dengan sengaja perhatikan berapa banyak barang yang dapat Anda tukar dengan uang ini. Katakan ke diri sendiri, saya mampu membelinya, saya bisa melakukan itu. Seseorang mungkin berkata bahwa uang Rp100.000 tidak cukup untuk membeli banyak di zaman sekarang. Penjelasannya adalah, jika Anda secara mental membelanjakan Rp100.000 itu 1000 kali dalam sehari, Anda sudah melakukan secara vibrasi menghabiskan Rp100 juta. Fokus positif semacam itu akan mengubah hidup Anda secara dramatis, keseimbangan vibrasi tentang uang. Proses membelanjakan uang secara mental ini akan membentuk vibrasi tertentu yang akan menyebabkan Anda memiliki perasaan yang berbeda tentang uang. Dan kapan itu terjadi, daya tarik Anda akan berubah, sehingga mempengaruhi uang yang mengalir masuk. Seseorang mungkin berkata, saya tidak punya uang Rp100.000. Meskipun hanya Rp20.000 atau Rp50.000, atau jika yang ada di saku Anda adalah dengan nilai nominal yang lebih kecil sekalipun, manfaatkanlah cara efektif untuk membantu memperhatikan betapa baiknya keadaan saat ini. Karena dalam pengakuan Anda terhadap Anda makmur sekarang, vibrasi kemakmuran di masa depan akan menyesuaikan. Menerapkan metode dompet dari Esther Hicks melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum tarik-menarik dan manifestasi positif. Dengan memadukan visualisasi, afirmasi, rasa syukur, fokus perasaan positif, mengatasi blok energi negatif, mengambil tindakan berdasarkan inspirasi, Anda dapat membuka pintu menuju kehidupan finansial yang lebih sukses dan memuaskan.
Baiklah pemirsa, itu bagian ke-351 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.